وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang kitab Tazkiyatun Nafs yang bulan yang lalu mohon maaf nggak bisa hadir karena ada satu halangan yang tidak memungkinkan untuk hadir. Tapi alhamdulillah kita bisa melanjutkan pada pagi hari ini. Tentu ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan, yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kita bisa bermajelis ilmu yang itu memiliki keutamaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita tidak akan bisa menghitung nikmat-nikmat Allah, baik nikmat itu kita minta ataupun tidak kita minta, baik yang dikaruniakan Allah itu saat kita sadar ataupun saat kita diam dalam tidur malam. Maka kalau kita merenungi itu semua, menunjukkan betapa lemahnya kita, betapa tidak berdayanya kita untuk selalu mensyukuri apa yang menjadi nikmat Allah. Kita ini lemah, kita ini tidak berdaya untuk selalu bersyukur. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam yang harus selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya untuk senantiasa berzikir, untuk senantiasa bersyukur. Jadi kita harus selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa senantiasa bersyukur. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Harus kita selalu panjatkan kepada Allah itu, agar Allah itu memudahkan kita senantiasa berzikir, senantiasa bersyukur, senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita. Karena kita tidak akan terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak akan bisa jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita melihat kehidupan orang-orang soleh dahulu, kalau kita baca sejarah mereka atau kita mendengarkan dari orang lain, kan kehidupan mereka sama dengan kita. Mereka bekerja, kita juga bekerja, mereka bermuamalah dengan yang lainnya, kita juga sama. Tapi apa yang menyebabkan mereka itu komitmen dalam ibadah itu, istiqomah dalam ibadah itu? Sama kan, mereka punya keluarga juga sama dengan kita. Tapi mereka bisa komitmen dalam amal soleh, dalam kebaikan. Yang mereka jarang terjatuh ke dalam kemaksiatan, ke dalam kedurhakaan. Apa rahasianya itu? Maka di antara rahasia yang sangat penting, dan itu menjadikan mereka termotivasi, bersemangat dalam kebaikan, dalam amal soleh,
itu adalah kesadaran jiwa, kesadaran hati bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi kesadaran dalam hati mereka, kesadaran dalam jiwa mereka bahwa Allah Maha melihat. Alam ya'lam bi annallaha yara. Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Bi annallaha yara. Di saat kita sendirian pun Allah melihatnya, walaupun orang lain tidak mengetahuinya, walaupun orang lain tidak melihatnya. Tapi Allah mengetahui, Allah melihat. Sehingga inilah yang menyebabkan mereka komitmen dalam amal soleh, dalam kebaikan, walaupun orang lain tidak melihatnya, walaupun orang lain tidak mengetahuinya. Tapi dia sadar bahwa Allah Maha melihat. Allah Maha mengetahui. Sehingga dengan kesadaran itu menghalangi mereka untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan, ke dalam kedurhakaan. Karena dia sadar Allah Maha melihat, tidak Al-Basir, As-Sami, sadar dalam dirinya. Tapi berbeda dengan kita, kadang kita taat, kadang kita jatuh dalam kemaksiatan tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Makanya di antara dosa yang memberikan pengaruh yang sangat besar pada pelakunya itu dosa ketika dilakukan saat sendirian. Saat tidak ada orang lain yang melihatnya. Pengaruhnya, efeknya sangat luar biasa. Dalam sebuah hadis itu kan disebutkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bi hasanatin amsali jibali tihamah baydha. Jadi nanti akan datang satu kaum pada hari kiamat dengan kebaikan yang banyak, bihasanatin, kebaikan yang begitu besar, yang begitu banyak, ka'amthali jibali tihama, seperti banyak itu seperti gunung Tihama, menunjukkan bahwa amalan yang dibawa itu banyak menghadap Allah Ta'ala. Tapi apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Fayaj'aluhallahu azza wa jalla haba'an manthura. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan itu seperti haba'an manthura, debu yang berterbangan. Hilang begitu saja. Hilang begitu saja. Enggak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka dari golongan kita, min ikhwanina, dari golongan kita. Wa yakhuduna minal laili kama ta'khudun, mereka salat malam sebagaimana kita salat malam. Walakinnahum idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Tetapi ketika mereka sendirian, tidak ada orang lain yang melihatnya, justru mereka melanggar, berbuat dosa, berbuat maksiat. Misalnya ketika di kamar atau di rumah yang tidak ada orang lain, seolah-olah merdeka, karena tidak ada orang yang melihatnya, tidak ada orang yang mengetahuinya. Karena tidak ada timbul kesadaran dalam dirinya bahwa Allah melihatnya.
Kan pada saat itu ketika kita menghadap Allah, kita butuh dengan amalan kebaikan yang akan bisa menyelamatkan kita. Tapi justru amalan kebaikan yang begitu banyak yang kita bawa tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Kan itu kerugian yang sangat besar di saat kita membutuhkannya. Tapi justru hilang begitu saja. Jadi kemaksiatan, dosa sekecil apapun akan ada efeknya, akan ada pengaruhnya. Ya kalau di dunia mungkin hidup kita menjadi serba ya sulit. Atau mungkin keluarga kita tidak mentaati apa yang kita perintahkan, apa yang kita suruh. Anak-anak kita menjadi susah untuk kita atur. Apalagi di akhirat nanti. La tandur ila sigoril khati'ah. Jangan pernah Anda itu melihat kepada kecilnya sebuah dosa, sebuah maksiat. Walakin undur ila kibriyai man wajahtahu. Tapi lihatlah kepada siapa Anda nanti akan mempertanggungjawabkan. Jadi kita lihat kepada siapa nanti kita akan mempertanggungjawabkan itu. Yaitu kepada Allah yang maha agung, yang maha mulia. Makanya salah seorang tabi'in, kalau nggak salah Muhammad ibn Sirin, beliau pernah mengatakan, la abqi ala dzambin adnabtuhu. Saya tidak pernah menangisi satu dosa yang aku lakukan. Walakin abqi ala dzambin ahsabuhu hayyinan wa huwa indallahi adim. Jadi saya tidak pernah menangisi satu dosa yang aku lakukan, tapi saya menangisi dosa yang aku anggap kecil, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala menjadi besar. Menjadi besar. Menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnul Mu'taz beliau pernah mengatakan, "Khalli dzunuba shaghiraha wa kabiraha dzaqat tuqa." Jadi tinggalkan dosa yang besar dan dosa yang kecil, itulah takwa. Itulah takwa. Khalli dzunuba shaghiraha wa kabiraha dzaqat tuqa. Jadi tinggalkan dosa yang besar ataupun dosa yang kecil, itulah takwa. Wasna kamasin fawqa ardi sauqi yahdar mayar. Jadi berjalanlah di atas muka bumi ini seolah-olah Anda berjalan di atas duri. Bisa dibayangkan kalau orang itu berjalan yang penuh dengan duri, apa yang akan dia lakukan? Pasti dia akan hati-hati. Agar kakinya tidak menyentuh duri. Jadi dia akan hati-hati. La tahqiranna saghiratan innal jibala minal khasa. Jangan meremehkan dosa yang kecil karena gunung itu terdiri dari tumpukan batu-batu yang kecil. Gunung kan terdiri dari batu-batu yang kecil. Karena banyak sehingga menjadi besar. Maka demikian juga dengan dosa yang kecil. Kalau kita lakukan setiap hari, akan menjadi banyak. Akan menjadi banyak. Dan itu akan bisa membahayakan seseorang di yaumil qiyamah. Efeknya sangat besar.
pengaruhnya sangat besar. Baik dalam kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Maka tadi kita harus ingat tadi, kesadaran jiwa, kesadaran hati, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di dunia ini. Sekalipun orang di sebelah kita, tetangga kita tidak mengetahuinya, tapi Allah Maha melihat. Al-Basir, As-Sami, Maha mendengar. Bahkan apa yang terlintas dalam benak kita Allah mengetahui. Apa yang kita pikirkan Allah tahu. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan sebuah kisah tentang seseorang yang bernama Ibnu Simah rahimahullahu ta'ala. Suatu hari Ibnu Simah merenungi kehidupan, menghitung-hitung hidupnya, dan didapatkan ternyata umurnya itu sudah 60 tahun. Bayangkan 60 tahun. Mungkin Pak Busro sudah 60 tahun juga. Sudah 60 tahun. Kaget, sudah 60 tahun. Maka kalau dihitung 60 tahun itu berarti kira-kira 21.500 hari. Kalau kita hitung dengan hari. 21.500 hari. Kalau saya melakukan dalam sehari itu satu dosa, berarti 60 tahun saya akan menghadap Allah 21.500 dosa. Itu kalau satu dosa yang kita lakukan. Bagaimana kalau puluhan dosa yang kita lakukan dalam setiap hari? Berapa itu? Makanya Ibnu Simah tadi, ketika mengetahui bahwa sudah 60 tahun, banyak dosa yang kemudian dia pingsan, yang menyebabkan kematiannya. Tentu kematian yang begitu indah ketika di akhir hayatnya dia menyadari, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar dengan dosanya, sadar dengan kemaksiatannya, yang diiringi dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang kita inginkan, akhir yang baik. Akhir yang baik, yang husnul khotimah. Yang kalau seseorang di akhir hayatnya akhir yang baik, kesananya akan mudah. Akan gampang. Makanya Rasul alaihi salatu wassalam mewasiatkan yang diriwayatkan oleh Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Ada beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, "Isma syi'ta fa innaka mayyitun." Jadi, hiduplah di dunia ini sesuka hatimu. Silakan. Berbuatlah sekehendak hatimu. Kalau kita lihat dari kalimatnya, kita diberikan kebebasan. Terserah kita mau apa, terserah. Isma syi'ta, hiduplah sesuka hatimu. Tapi kata Rasulullah SAW tadi, fa innaka mayyitun, Anda akan mati. Anda akan mati. Walaupun kita diberikan kebebasan untuk hidup di dunia semau kita, sekehendak hati kita, tapi ingat kita akan mati.
Walaupun kita diberikan umur 1000 tahun, 2000 tahun, tapi ingat kita akan mati. Fa innaka mayyitun. Walaupun kita misalnya menemukan teknologi penambah umur, toh ujungnya juga akan mati. Fa innaka mayyitun. Mayyitun. Kita ini calon mayit. Kalau calon gubernur sih mending. Kalau presiden sih mending. Calon mayit. Gelar setiap orang, mau besar mau kecil, calon mayit. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat dari Rasul alaihi salatu wasallam tadi, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesuka hatimu, sekehendak hatimu di dunia ini, tapi ingat, Anda akan mati. Kehidupan setelah kematian itu kehidupan yang panjang, bukan berakhir sampai di situ. Kalau dengan kematian itu akhir dari segala kehidupan, oh nyaman, enak, istirahat. Tapi kan enggak. Justru setelah kematian itulah gerbang kehidupan yang panjang. Kehidupan yang panjang. Yang tidak ada batasannya. Dan kita yakin bahwa di alam kubur itu kan ada nikmat kubur dan azab kubur. Kita yakin ada itu. Walaupun banyak orang-orang orientalis itu mengingkari tentang nikmat kubur, tentang azab kubur. Mereka mengingkari bahwa tidak ada. Tapi sebagai dalam manhaj Ahlussunnah wal Jamaah ada nikmat kubur, azab kubur itu ada. Dalam sebuah hadis itu kan, ketika Nabi SAW bersama para sahabatnya melewati kuburan, kata Rasulullah SAW, innahuma la yu'adzabani, penghuni dua kubur ini sedang diazab. Sedang diazab penghuni dua kubur. Tentu ini berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW diberitahu, disampaikan bahwa penghuni dua kubur itu sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, mereka diazab bukan dalam dosa yang besar. Enggak. Bahkan dosa yang sederhana. Yang dianggap ringan oleh kebanyakan orang. Amma ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, namsi bin namimah, saling mengadu domba. Satu dengan yang lain. Dan yang kedua adalah fakana la yastatiru minal bauli. Ini lebih ringan lagi. La yastatiru minal bauli. Jadi ketika buang hajat, buang air kecil, dia tidak membersihkannya. Ini kan banyak kita lihat. Apalagi mohon maaf, para sopir itu kan, di jalan tol, turun, buka pintu mobilnya, udah kencing di situ, selesai. Jadi tidak membersihkan ketika buang. Tentu air kencingnya kan kemana-mana. Padahal itu salah satu sebab seseorang mendapatkan azab kubur dengan itu. Sederhana, sepele, sederhana, sepele.
Maka disinilah pentingnya kita belajar tentang fikih, tentang semuanya belajar. Jadi belajar itu tidak mesti di bangku sekolah, di bangku kuliah, nggak mesti. Belajar di mana saja. Jadi umur tidak menghalangi seseorang itu untuk menuntut ilmu. Makanya Pak Busro alhamdulillah datang menuntut ilmu. Kan kalau kita lihat sahabat menuntut ilmu ya kapan deh waktu-waktu yang umur yang sudah lanjut usia. Bahkan kalau kita baca para ulama, di lanjut usianya mereka baru mulai menuntut ilmu. Baru mulai menuntut ilmu. Nah, kita belajar dari kecil sampai nggak jadi juga seorang yang faqih gitu kan. Jadi menuntut ilmu itu sampai kita dikuburkan. Pahala menuntut ilmu itu luar biasa. Luar biasa duduk di majelis ilmu. Walaupun pantat sudah goyang-goyang ini sudah. Nah. Tapi pahala luar biasa kita duduk di majelis ilmu. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimu as-sakinah. Bahagia, tenang hati. Tenang, bahagia. Jadi tadi wasiat yang pertama yang disampaikan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, isma syi'ta fa innaka mayyitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Lakukan apa saja, perbuat apa saja dalam kehidupan dunia ini. Mau kebaikan, mau keburukan, mau amal soleh, mau maksiat, mau berlaku adil, mau berlaku zalim, silahkan. Tapi ingat, nanti akan ada balasannya. Akan ada balasannya. Akan ada akibatnya. Ya kebaikan sekecil apapun juga akan dibalas dengan kebaikan. Keburukan sekecil apapun juga akan dibalas dengan yang serupa. Jadi wa'mal ma syi'ta, kan seolah-olah kita diberikan kebebasan. Tapi harus kita ingat tadi kalimat setelahnya. Fa innaka majziyun bihi. Anda akan dibalas. Akan ada akibatnya, akan ada konsekuensinya. Yang ketiga kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa saja dalam kehidupan dunia ini. Tapi ingat, Anda akan meninggalkannya. Cintailah istri kita, cintailah anak cucu kita, cintailah harta kita, cintailah saudara kita, tetangga kita. Tapi ingat, kita akan meninggalkannya. Akan kita tinggalkan semua apa yang kita cintai dalam kehidupan dunia ini. Kita akan meninggalkannya. Ima kita duluan atau yang kita cintai yang duluan meninggalkan kita. Tapi kalau istri duluan ya bisa cari lagi ya Pak Ustaz. Jadi silahkan cintai apa saja dalam kehidupan dunia ini. Tapi yang harus kita ingat adalah bahwa suatu saat kita akan meninggalkan. Kemudian kata Rasulullah SAW yang berikutnya, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang muslim, seorang mukmin adalah dengan qiyamul lail.
Qiyamul Lail, mulia. Dengan salat malam. Itulah merupakan salah satu nikmat yang masih ada dalam kehidupan dunia ini. Ketika seorang bisa bangun malam, melaksanakan sholat, menghinakan diri di hadapan Allah, menundukkan diri di hadapan Allah, bahwa kita tahu bahwa kepala ini kan salah satu anggota badan yang mulia. Kita letakkan di lantai yang selalu kita injak itu lantai itu. Tapi kita letakkan kepala yang kita anggap mulia di lantai saat bersujud kepada Allah. Merendahkan diri kita di hadapan Allah. Bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Itu kan nikmat yang luar biasa itu. Kenikmatan yang masih tersisa dalam kehidupan dunia dengan qiyamul lail. Salat malam. Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Sepertiga akhir malam. Waktu enak-enaknya tidur, bangun, kamar mandi, balik lagi tidur. Nyamannya tidur sepertiga akhir malam. Kalau dalam keadaan capek, lelah, ya. Makanya sedikit yang bangun malam. Sedikit. Sedikit yang bisa bangun. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ditantang itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang bangun di sepertiga akhir malam kemudian berdoa, man yad'uni fa'astajiba lahu, itu kan. Siapa yang berdoa saya akan kabulkan. Siapa yang berdoa saya akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa'utiyahu, siapa yang minta saya berikan, tapi enggak ada yang minta. Enggak ada yang minta. Wa man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang memohon ampun saya akan ampuni. Sepertiga akhir malam. Jadi sepertiga akhir malam itu Allah turun ke langit dunia. Tapi kalau kita berbicara tentang logika, kalau di Indonesia malam, kalau di Amerika siang gimana turunnya? Itu kalau kita pakai logika kan, mungkin di Afrika sore, berarti naik turun, capek dong. Itu kalau berbicara pakai logika. Tapi karena Allah Maha Kuasa, Allah Maha berkehendak, mampu untuk melakukan apa saja. Jadi hal yang seperti itu nggak usah kita pikirkan. Allah berkuasa, Maha Kuasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul yang alaihi salatu wasallam, kewajiban kita adalah at-tasdiqu, meyakini kebenaran itu. Meyakininya. Yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya itu benar. Toh akal kita terbatas untuk menjangkau itu semua, terbatas. Mahdud akal kita ini. Walaupun kita tidak mengetahui sebuah hikmah, sebuah ibadah, ya enggak mengapa. Tapi apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya pasti benar. Walaupun tidak masuk dalam jangkauan akal kita.
Karena memang akal manusia itu terbatas. Jadi wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ketika dia bisa melaksanakan sholat malam, bangun malam, sepertiga akhir malam. Wa izzahu, dan yang terakhir yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kehormatan seorang mukmin, seorang muslim adalah dia tidak bergantung kepada manusia. Artinya dia senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bergantung kepada manusia, tidak mengharap kepada manusia, tapi harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoanya, mintanya hanya kepada Allah. Senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah di antara rahasia-rahasia orang-orang soleh tadi. Di mana mereka senantiasa komitmen dalam kebaikan, dalam amal soleh, sadar bahwa Allah Maha melihat, bahwa Allah Maha mendengar, bahwa Allah Maha mengetahui. Apalagi kita di zaman media sosial. Zaman media sosial yang membuat kita sibuk setiap hari. Sibuk luar biasa seseorang itu dengan media sosial. Ngobrol dengan istri yang dilihat juga HP-nya juga. Orang mau sholat juga HP-nya dulu yang dilihat. Bahkan saya pernah melihat sedang sholat, berdering, HP yang dibuka juga. Ya. Jadi luar biasa benda ini, benda yang kecil ini menyibukkan kita sangat luar biasa. Enggak besar, enggak kecil, enggak tua, enggak muda, semuanya. Padahal dalam hadis kan disebutkan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Apa yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Jadi kalau Anda ingin melihat keindahan, keelokan Islam seseorang itu, lihatlah apa yang dia lakukan dalam setiap hari. Apa aktivitasnya? Kalau kita lihat bahwa seseorang itu beraktivitas hal-hal yang bermanfaat, baik itu untuk kehidupan dunianya, untuk kehidupan akhiratnya, berarti telah indah, telah elok keislamannya. Jadi ukurannya di situ tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaliknya kalau seseorang itu melakukan hal-hal yang tidak memberikan manfaat baik dunianya ataupun akhiratnya, berarti ada yang kurang dalam agamanya. Ada yang kurang. Apalagi dengan media sosial. Berita semua ada. Mau yang hoax ataupun yang benar, ada. Dan seseorang kalau sudah mendengar berita, dia akan mencari-cari. Cari-cari sampai detail. Apalagi sekarang musim politik. Ntar lagi pilkada ya. Pilkada. Jadi kita akan disibukkan dengan berita-berita tentang pilkada. Yang itu kadang kita bawa sampai ke rumah. Nah, itu yang bermasalah itu. Bawa sampai ke rumah. Apalagi kalau beda pilihan dengan keluarga. Jadi mendapatkan masalah di luar dibawa ke rumah. Itu yang menjadi masalah. Jadi jangan sampai masalah yang kita dapatkan di luar kita bawa ke rumah.
Jadi hal-hal yang tidak memberikan manfaat, kita tinggalkan saja. Toh kalau sesuatu yang penting, yang sangat kita butuhkan, walaupun tidak kita cari akan sampai kepada kita. Sesuatu yang penting bagi diri kita, walaupun tidak kita cari akan sampai kepada kita. Tapi kalau orang sekarang kan mencari-cari, justru mencari-cari. Yang tidak memberikan manfaat. Misalnya berita tentang artis itu. Nah, itu acara yang ditunggu-tunggu tuh kalau di televisi itu. Tentang keluarganya, tentang skandalnya mungkin, atau tentang harta bendanya. Nah, apa urusan kita dengan dia kan? Nggak ada urusan. Nggak ada urusan kita dengan dia. Tapi justru berita-berita yang begitu itu ditunggu. Ditunggu. Padahal kita nggak ada urusan dengan dia, nggak ada sangkut pautnya juga dengan dia. Justru itu semua akan menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu. Kan umur kita itu kan semakin bertambah, semakin tua. Nggak muda lagi. Setiap hari kita bertambah makin tua. Makin tua. Dan semua yang telah kita lewati akan ada hisabnya, akan ada tanggung jawabannya. Jadi sesuatu hal yang itu bukan urusan kita, ya nggak usah kita cari. Urusan kita sendiri sudah banyak, sudah menyita waktu. Keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, orang tua kita. Yang butuh dengan perhatian kita. Yang butuh dengan sentuhan kita. Jadi tidak perlu kita itu kepo kalau bahasa gaulnya dengan urusan orang lain. Enggak perlu gitu. Toh juga enggak berikan manfaat. Jadi kembali ke hadis tadi. Min husni islamil mar'i tarkuhu malayaknihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak memberikan manfaat. Apa saja, baik itu untuk kehidupan dunianya ataupun untuk kehidupan akhirat. Maka disinilah diperlukan komitmen dalam amal soleh, dalam kebaikan. Komitmen. Kalau kita baca tentang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dalam setiap hari beristighfar 16.000 kali. Bayangkan 16.000 kali beristighfar setiap harinya. Atau Imam Ahmad, sholat sunnahnya dalam setiap hari itu hampir 200 rakaat. Komitmen yang dia lakukan, komitmen. Kalau kita kan beristighfar, kadang beristighfar, kadang enggak. Kalau ingat aja. Kalau ingat saja. Kalau enggak ingat ya alhamdulillah. Kita itu butuh dengan komitmen, mudawamah dalam amal saleh walaupun itu sedikit. Yang sedikit, yang mudawamah itu lebih baik daripada banyak. Kadang kita continue kita lakukan itu lebih baik daripada banyak dalam sehari besoknya enggak lagi. Jadi dengan komitmen, misalnya dengan beristighfar, dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yang semoga nanti di akhir hayatnya itulah yang kita ucapkan. Itulah yang akan terucap
ketika sakaratul maut, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau kita sudah terbiasa, mudah-mudahan di saat sakaratul maut itulah yang kita ucapkan. Tapi kalau setiap hari menyanyi, naudzubillah itu kan. Atau istighfar yang selalu kita ucapkan. Astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanallah, la ilaha illallah. Jadi zikir-zikir itu selalu menghiasi lisan kita setiap saat, setiap waktu. Yang dengan itu mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk mengucapkannya di akhir hayat kita. Kan husnul khotimah. Ketika kita menyadari, ketika kita bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 1 jam sampai di sini ya, Ustaz. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini memberikan manfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam amal soleh, dalam kebaikan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khotimah, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dalam jannatul firdaus. Nahtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.